teman-teman akan di-mute mic-nya supaya tidak mengganggu pembicara atau pemateri atau moderator ya. Itu aja yang saya ingin highlight. Nanti ada sesi tanya jawab, teman-teman boleh raise hand untuk bisa dibuka mic-nya dan bisa bertanya kepada narasumber. Selanjutnya, apa itu Biskom ya? Biskom adalah sebetulnya follow up gratis seumur hidup buat teman-teman yang sudah pernah ikut camp KBC, yang mana aja ya. Jadi ada Sukses Sejati, ada camp Kingdom Financial, ada BTS untuk teman-teman kita yang muda, juga ada RTS. Jadi boleh ikut di bisnis community ini supaya bisa semakin berkembang keahliannya dan bisa mempunyai bisnis yang berdasarkan pada Tuhan, berpusatkan pada Tuhan. Silakan lanjut slide berikutnya. Ya, jadi siapa saja sih Biskomer itu? Orang-orang yang rindu untuk bisa bertumbuh baik dalam firman Tuhan, pengetahuan maupun skill-nya di marketplace. Silakan dilanjut. Nah, ini siapa aja? Tadi kan kita Business Community itu siapa aja yang boleh datang sih selain alumni ya. Kita juga membuka diri kepada teman-teman yang ingin melakukan partisipasi di dalam Biskom kita. Jadi kalau di beberapa kota itu beda-beda ya. Kalau saya di Surabaya, biasanya kami punya Biskom yang offline dulunya sebelum COVID, itu setiap Rabu kita kumpul, Rabu minggu kedua, sorry, sampai lupa, saking sudah namanya. Rabu minggu kedua kita kumpul di 9 area di Surabaya, terus kita ketemu sama para alumni, juga teman-teman partisipan yang suka juga belajar bersama-sama dengan kami. Silakan Pak dilanjut. Nah, visi KBC adalah apa ya? Menjadi komunitas dunia usaha yang berpusatkan kepada Allah. Segala sesuatu didasarkan pada firman Tuhan. Misinya, membangun komunitas bisnis kerajaan Allah yang bertumbuh dalam kebenaran, keahlian, dan kepedulian. Jadi kita nggak cuma dasarnya tetap firman Tuhan, tapi kita juga perlu belajar menjadi ahli, beberapa keahlian kita perlu tambahkan. Kemudian kita juga peduli. Salah satu nanti contohnya kita membantu para petugas kesehatan dengan memberikan APD ya. Lanjut, silakan. Nah, kita punya value namanya glory. Apa sih glory? Itu God centered yang pertama, G-nya, berpusatkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang menjadi dasar utama dan firman-Nya. Jadi kami percaya sekali bahwa Tuhan itu adalah yang empunya bisnis, sehingga kita di KBC adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk mengelola bisnis. Kemudian kita loyal to proses, L-nya ya, belajar setia kepada proses, karena segala sesuatu itu ada prosesnya, nggak ada yang instan, segala sesuatu pasti ada prosesnya, dan proses itu kadang-kadang menjemukan, kadang-kadang bikin kita galau, kadang-kadang kita nggak bisa lihat, tapi setia kepada proses itu suatu yang baik gitu untuk kita lakukan karena tidak ada yang instan. Kemudian obedient to the truth, berani melakukan kebenaran. Jadi di bisnis itu sering-sering ada dikotomi gitu ya. Kalau di bisnis begini, kalau di gereja lain lagi gitu. Di KBC kita percaya bahwa kita tunduk, berani melakukan kebenaran meskipun ada harga yang harus dibayar. Kemudian R-nya real spirit of excellence. Jadi melakukan segala sesuatu yang terbaik. Kadang-kadang yang terbaik hari ini belum tentu yang terbaik besok. Jadi akan ada selalu standar yang baru. Akan selalu ada terbaik yang baru gitu. Jadi real spirit of excellence adalah menjadi yang terbaik terus-menerus. Sehingga pada saat kita melakukan apa saja di dalam hidup kita, semua aspeknya ya, bisa dalam keluarga, membangun relasi, bisa di dalam bisnis, kalau kita jadi profesional, menjadi yang terbaik itu ada standar yang harus dikejar terus-menerus begitu. Kemudian terakhir Y-nya atau Y-nya itu yielding rights, berkorban untuk orang lain. Kalau saya lebih suka terjemahannya menyerahkan hak. Jadi ada kadang-kadang di dalam bisnis ada hak-hak yang
menjadi milik kita, kadang Tuhan pimpin kita untuk menyerahkan hak itu kepada orang lain. Misalnya kalau kita ditipu, misalnya kalau ada kejadian-kejadian yang kadang di bisnis banyak sekali ya kejadian yang kita tidak harapkan. Tapi kita balik lagi ke God centered tadi, berpusatkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh kita untuk berkorban atau memberikan hak kita kepada orang lain, ya kita tunduk gitu. Ya itu yang saya ingin sampaikan tentang nilai KBC. Terima kasih sudah mengikuti Biskom kita malam hari ini. Nah, tidak lama-lama lagi saya ingin memperkenalkan teman-teman kita. Jadi hari ini tuh kita dapat kehormatan ya, kehormatan besar karena para pemateri dan moderator semua timnya, maksudnya tim yang menyampaikan materi, baik moderator itu adalah tim dari Solo. Jadi tepuk tangan ya, boleh dilambaikan raise hand-nya atau tepuk tangannya. Nah, saya ingin memperkenalkan mereka, gitu ya. Teman-teman dari Solo ini luar biasa loh. Saya baru pertama kali ketemu mereka kira-kira seminggu yang lalu waktu rehearsal Biskom ini, gitu. Jadi saya sebelumnya belum kenal mereka juga. Tapi kalau saya dikasih CV-nya mereka, wow, gitu ya. Jadi nanti kita akan ketemu sama Pak Eko. Pak Eko Setio ini usahanya namanya Roti Kecil dan bergerak di bidang bakery. Dan kalau sudah lihat usahanya itu sudah 36 tahun. Jadi very very long time gitu ya. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut gimana bisa bertahan selama itu, boleh langsung nanti raise hand di akhir pada waktu diberikan kesempatan untuk bertanya ya. Beliau katanya adalah Gembala Solo, jadi nanti juga dikonfirmasi ya, betul nggak? Pak Eko ini adalah gembalanya Solo. Gitu. Kalau lihat dari penampilannya kelihatannya orangnya aktif, terus dia berpegang pada nilai, bertanggung jawab pada hal yang kecil, maka akan dipercaya hal yang besar. Dari Lukas 16 ayat 10. Jadi nanti kita akan dengarkan langsung ya gimana pengalaman Pak Eko selama berpuluh-puluh tahun nih, boleh berpuluh-puluh tahun berusaha di bidang bakery. Lalu yang kedua, nanti kita akan ketemu juga sama Pak Joko Koyo. Ya, ini ada suara lain gitu ya. Pak Joko ini usahanya di bidang tekstil atau garment dan beliau punya ada usaha hospitality juga di hotel ya. Jadi usahanya kalau saya lihat di sini catatan saya 97 dimulai, jadi masih di garment, konveksi, kemudian bordil, dan ada satu hotel di Tawangmangu katanya. Dan tadi saya sempat tanya-tanya sebentar, Pak Joko ini banyak melayani di Sukses Sejati, sebagai panitia di Sukses Sejati. Jadi nanti kita dengerin ya pengalamannya juga. Terus, ya, Pak Joko ini juga ternyata wong Surabaya gitu ya, bukan asli Solo. Ya, nanti ditanyain ya bocorannya. Saya dengarnya bocorannya begitu, katanya banyak menghabiskan masa kecil dan sekolahnya ada di Surabaya sebelum menetap di Solo. Nah, terakhir saya ingin kenalin, namanya Bu Penny. Bu Penny ini meskipun dikenalin paling terakhir, tapi sebetulnya pengalamannya juga sudah jago banget gitu ya. Bu Penny R. Pramono namanya. Beliau mendirikan suatu sekolah yang namanya Kidsland International School di Solo. Lalu beliau juga adalah penulis buku. Susah loh nulis buku ya. Tapi beliau punya beberapa buku kayaknya. Terus salah satu judulnya itu adalah Spiritual Managership. Ini kalau saya nggak salah judulnya begitu. Nah, mereka bertiga ini sebetulnya sudah melewati krisis 1998. Jadi kita akan dengerin juga ya pengalaman mereka pada waktu melewati krisis. Jadi krisis akan selalu ada. Krisis itu bagian dari hidup gitu. Nah, bagaimana kita melewati dan mengatasi krisis itu yang jadi berbeda gitu. Bagaimana kita berespon terhadap krisis itu yang jadi berbeda. Karena skalanya apapun krisis tetap akan datang gitu. Dan memang orang yang bisa bertahan di dalam krisis dan melewatinya dengan
berhasil justru menjadi orang-orang yang lebih kuat. Oke, so tidak berpanjang-panjang lagi, saya akan serahkan sesi ini kepada Bu Penny, beliau yang akan menjadi moderator kita pada malam hari ini. Mereka sudah persiapkan. Saya sungguh-sungguh berharap bahwa di Biskom ini kita bisa mendapatkan pencerahan gitu ya, atau mendapatkan inspirasi, dan biar Tuhan bicara kepada kita hari ini supaya bisa mendapatkan hal-hal yang bisa kita lakukan di bisnis kita dan menjadikan bisnis kita itu dapat melalui badai COVID ini. Silakan, saya serahkan kepada Bu Penny. Waktu dan tempat, Bu, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Ruwani telah menyampaikan nih pengantar yang menggugah begitu ya. Baik, selamat malam Indonesia, selamat malam para Biskomers. Hari ini kami dari Solo ingin berbagi cerita. Ya, karena ini cerita ya kita akan lebih santai berceritanya. Dua pengusaha sudah kami pilih untuk mewakili. Satu dengan basis retail plus produksinya ya, ada produksi karena itu roti, bakery. Yang kedua ini macam-macam basisnya. Manufacturing ada beberapa, ada satu layanan jasa yaitu hotel. Jadi semoga hari ini bisa menginspirasi kita semua, memberi semangat kita untuk terus menggeliat. Nah, saya minta izin karena saya ada masalah dengan laptop dan koneksi. Ini saya pegangin HP ini masih. Saya bisa serahkan ke Pak Andrew untuk take over sesi berikutnya. Mungkin dengan profil singkat, bisnis, dan lain sebagainya. Begitu Pak Andrew? Oke, ya. Oke, terima kasih Bu Penny. Akan saya sambung dulu. Sama-sama. Ya, jadi tadi sebetulnya sudah sekilas sudah dikenalin sama Bu Ruwani, profil singkat, profil bisnisnya juga dari kedua narasumber kita, Pak Eko dan Pak Joko, begitu ya. Jadi memang rekan-rekan semua se-Indonesia Raya gitu ya. Jadi memang kami dari Solo yang dipercaya untuk hari ini bisa jadi apa ya, untuk sharing ke teman-teman itu memang mengambil satu tema yaitu practical business wisdom. Itu memang jadi latar belakangnya sih memang kami berpikir gimana sih menghadapi krisis COVID di tahun ini itu dengan kita belajar dari kebijaksanaan orang-orang pengusaha yang melewati krisis 98. Ya, mungkin head to head nggak bisa 100% begitu ya, krisis COVID dengan krisis 98 begitu, ada sesuatu yang tetap unik di antara keduanya. Tapi anyway saya kira cukup menarik juga ya kalau diulik atau dikupas krisis 98 karena juga waktu itu boleh dibilang kan juga parah ya. Nah, sebab itu kami kemudian memilih dua narasumber ini, pengusaha yang memang sudah melewati akan krisis 98, bagaimana ceritanya, krisis di bisnis mereka itu sendiri bagaimana, dan bagaimana ya kebijaksanaannya gitu ya. Nah, ini yang akan kita sama-sama ulik gitu kan ya teman-teman. Oke, to the point aja sekarang gitu ya. Jadi mungkin mulai sharing aja dari Pak Eko begitu ya. Kita coba tertarik dulu gitu ya. Pak Eko ini kan manufaktur di bidang apa ya, boleh dibilang roti begitu ya. Nah, kira-kira kalau di Pak Eko sendiri Pak, boleh sharing itu krisis 98 pengalamannya waktu itu bagaimana Pak Eko? Ya, selamat malam buat teman-teman Biskom di seluruh Indonesia Raya ini ya. Nah, suatu hal yang menarik. Sebelumnya saya kenalkan diri saya Eko Setio. Domisili usaha kami ada di Solo. Kami bergerak di bidang bakery ya. Area pemasaran kami ke Jawa Timur ya, termasuk Surabaya juga kita masuk. Jawa Tengah seluruhnya, terus sama sebagian Jawa Barat ya. Kami belum ke luar pulau, masih berada di Pulau Jawa, itu pun masih belum lengkap ya. Jadi untuk area pemasaran kami seperti itu. Lah untuk kondisi yang 98 dengan COVID ini cukup menarik. Jadi waktu Biskom kemarin itu dimunculkan, saya bilang ini, waduh ini cukup menarik, bagus ya, karena
yang COVID itu dengan yang 98 itu sama-sama krisis. Jadi sama-sama berat ya. Jadi waktu di 98 itu kondisi keadaan Solo itu mungkin 80% lumpuh ya. Jadi cuman bergerak 20%. Tapi untungnya pada saat itu usaha kami tidak sampai ke jarah atau dibakar gitu ya, karena lokasi kami ada di perkampungan, tinggal kami di rumah dari home industry, kami di rumah ya, jadi aman. Tapi setelah dari 98 itu kami malah bangkit. Jadi kami sempat tadinya kami ada di dalam gang, terus kami bisa keluar, dapat tempat, kami sewa pada awalnya, ya, terus kami buka toko, dan itu ramai sekali, luar biasa. Jadi memang menjadi jadi satu pijakan ya, bagi sebagian orang itu sebuah krisis, tapi pada saat itu kami sempat naik. Jadi ada peluang-peluang yang kita bisa lihat di sana. Jadi salah satu contoh aja, keadaan di kota Solo pada saat itu mencekam. Jadi orang takut buka toko. Jadi kalau mereka buka toko itu biasa tuh jam 8 atau jam 10 pagi baru buka toko. Tutup itu jam 4. Nah, tapi kami di sana melihat ini ada peluang. Karena aku beli banyak, tapi yang jualan sedikit. Nah, kami buka jam 6 pagi. Tutup jam 9 malam, jam 8 malam. Jadi, wah, kesempatan kami buka paling pagi dan tutup paling malam itu luar biasa. Jadi banyak sekali orang berbondong-bondong datang ya untuk ke tempat kami untuk membeli. Nah, di sana kita akhirnya naik. Seperti itu sekilasan Pak Andre. Oke, jadi kelihatannya di tengah krisis 98 malah Pak Eko ini usahanya malah ini ya bangkit gitu ya, kurang lebih begitu ya. Nah, ya oke. Ini saya lihat kelihatannya HP-nya Bu Penny juga sudah bangkit ini ya Bu ya. Sudah stabil Bu? Iya Pak. Sudah stabil ya Bu ya? Oke, bisa jalan. Bagaimana? Oke Bu Penny, boleh Bu Penny kembali lanjut Bu Penny. Saya moderator kedua saja Bu. Iya baik, terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Saya kira ini ada satu sharing yang cukup menarik di krisis tahun 98. Saya lemparkan lebih dahulu ke Pak Joko Istoyo ya, memberikan satu profil singkat tentang bisnisnya pada waktu tahun 98 itu ada di mana, dan bisa menceritakan bagaimana bisa lolos dari krisis tersebut. Mari silahkan Pak Joko Istoyo. Selamat malam untuk teman-teman Biskom seluruh Indonesia. Salam dalam kasih Kristus. Perkenalkan, nama saya Joko. Saya mulai bisnis. Jadi ceritanya begini, saya habis lulus kuliah itu saya masih sempat jadi karyawan. Ya, terus kemudian tahun 97 saya mulai merintis untuk berusaha dengan hanya punya 2 mesin jahit bikin konveksi. Pada tahun 98 terjadi kerusuhan. Kami sempat mengungsi sampai ke Bali, dan kami sempat juga mengalami krisis di mana kami juga tidak bisa berusaha dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan setelah 2 minggu kurang lebih setelah kerusuhan itu, mirip dengan kasusnya Pak Eko, malah permintaan barang kepada kami itu luar biasa. Bahkan mereka lebih cenderung kepada cash before delivery. Jadi kami melayani pemesanan, mereka malah nitip uang dulu. Justru kami sekarang malah punya cash untuk operasional. Ini singkat kasus tahun 98, di mana kami sempat juga mengalami stop produksi, kami juga sempat mengalami suatu teror, ketakutan, kami mengungsi, tapi puji Tuhan, Tuhan lewatkan, dan kami boleh bangkit kembali. Sejak tahun 98,
kami terus menekuni dunia konveksi itu. Terus tahun 2006 secara mujizat, saya katakan mujizat, saya terima pesanan di mana saya tidak tahu dunia apa. Saya disuruh membuat kaos dari Polda Jateng, dan saya seluruh Solo waktu itu saya minta untuk dibordir, itu tidak ada, tidak bisa dengan tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Akhirnya saya dengan nekat gitu beli mesin bordir, tidak bisa operasional. Yang penting saya sudah terima order, saya bisa melayani, dan puji Tuhan dalam waktu seminggu itu selesai. Saya memenuhi keinginan daripada Polda Jateng. Nah, setelah itu mesin saya berhenti hampir setengah tahun. Tapi anehnya saya tidak tahu dari siapa memberitahukan bahwa kami punya usaha bordir dan kami disuruh sampel, dan sampel kami diterima. Ternyata itu kami malah dikontrak sampai bertahun-tahun waktu itu oleh salah satu produsen yang cukup terkenal, yaitu Nike. Jadi waktu itu kami terus berkembang sampai sekarang. Terus tahun 2016, karena kami bergelut di dunia konveksi, kami butuh kain, kami butuh segala macam, kami sebenarnya sudah merintis di tahun 2005 itu untuk rajutan saja, satu mesin rajut. Kami kemudian tahun 2016 kami berlipat menjadi lebih banyak. Dan tahun 2017 saya diajak oleh teman-teman untuk berjoin. Kita punya hotel satu, namanya Hotel Nava di Tawamangu, dengan konsep yang unik, dengan konsep itu. Dan saya dipercaya untuk menjadi owner representatif. Profil singkat saya, Bu Penny. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joko. Tahun 98 itu adalah krisis politik dan perbankan ya, yang berbeda sekali dengan krisis yang dihadapi pada hari ini ya, karena ini bukan krisis perbankan, ini juga bukan krisis politik, tetapi yang disebutkan karena ada masalah non alam begitu. Nah, tetapi apakah dari Bapak berdua gitu ya, Pak Eko dan Pak Joko, dalam menghadapi krisis pada waktu itu dengan krisis pada hari ini, ada satu hal yang sama dikerjakan begitu. Tindakan yang pertama kali dilakukan pada waktu mengetahui bahwa ini ada krisis loh, gitu. Bisa diceritakan mungkin Pak Eko pada waktu itu maupun pada hari ini, apa yang dilakukan begitu mengetahui ada krisis nih, begitu. Silahkan Pak Eko. Ya, Bu Penny, itu begitu kita ngerti ada krisis, agak ngeri ya. Jadi waktu tahun 98 dengan COVID ini agak berbeda nih. Yang tahun 98 itu yang kita lihat itu adalah soal keamanan. Apalagi kalau kita ini kan keturunan Chinese gitu ya, rasis pada saat itu tuh sangat mengintimidasi. Jadi kalau katakan yang tahun 98, begitu ada kejadian dibakar, di mana-mana pembakaran itu, terus kami berpikir, ini bahwa ini bisa terjadi krisis. Dan kita kan dengar di TV itu ya, dari Jakarta berita ini dan segala macam itu. Nah, pertama kali yang kami lakukan adalah pada saat itu, kami kumpulkan seluruh karyawan kami saat itu ada sekitar 50-an orang lah ya, ada 50-an orang. Itu kami kumpulkan. Waktu kami kumpulkan, komitmen yang pertama kali kami sampaikan kepada karyawan adalah kami sepakat untuk tidak PHK. Jadi semua itu tidak untuk di PHK. Nah, dengan berjalannya krisis seperti itu, kami sempat terhenti 3 minggu itu. Benah-benah ya, perbaikan apa segala semua 3 minggu, nah setelah itu kita jalan lagi. Terus langkah yang berikutnya adalah kita menghitung keuangan. Keuangan kita ada berapa, cash flow kita sana.
pada saat itu kita masih belum ada komputer, masih belum tahu ya tentang perhitungan-perhitungan secara ekonomi, apa bagaimana pinjaman bank juga pada saat itu kita belum ada. Hutang dagang kita lancar ya, kita berputar, punya tabungan tapi juga nggak banyak ya cukuplah. Tapi pasar di luar benar-benar mencekam keadaannya sehingga kita tidak bisa keluar. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah menjaga cash flow kita. Yang krisis yang pertama tahun 98. Kalau yang COVID itu lebih seru lagi. Mungkin nanti di sesi berikutnya saya akan cerita lebih banyak kalau masalah COVID ya. Itu Bu Penny. Ya, baik. Terima kasih. Jadi karena keamanan itu menjadi yang nomor satu begitu ya. Itu yang dilakukan pertama kali, take over pertama kali, sehingga bicara dulu dengan SDM, supaya SDM juga tidak merasa ditinggalkan, SDM juga merasa secure, maka diamankan lebih dahulu nih SDM-nya ya, tidak ada PHK begitu. Nah, Pak Joko Is, mungkin bisa diceritakan karena waktu 98 kalau tidak salah baru setahun berjalan ya Pak Joko ya. Setahun berjalan dan alami krisis, itu mengerikan itu. Belum apa-apa udah krisis. Silakan Pak Joko. Apa bedanya dengan hari ini? Kita mulai dulu dari waktu ke tahun 98 ya. Jadi tahun 98 itu memang benar-benar kami masih buta sama sekali, kita harus bagaimana. Cuma di dalam hati saya masih ingat satu hari sebelum papa saya meninggal tahun 84, papa saya itu pernah berbicara kepada saya. Jadi orang harus bisa dipercaya. Kalimat itu pertama saya anggap biasa. Tapi waktu kejadian krisis 98, saya di situ saya tahu bahwa itu adalah warisan yang luar biasa yang papa saya berikan kepada saya. Saya waktu krisis 98, saya jujur waktu itu secara cash flow sudah tidak karu-karuan. Saya minta uang ke pinjaman ke bank sempat ditolak. Saya tidak punya track record yang bagus untuk dapat pinjaman dari bank. Saya tetap berusaha bagaimana kalau saya punya hutang saya bayar, gaji karyawan tidak saya kurangi, terus segala macam kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab saya selalu bereskan tepat pada waktunya. Ya, ini kemudian Tuhan izinkan saya berproses, saya belajar dari kejadian tahun 98 hingga sekarang, nanti sesi kedua kan, yang keduanya. Ya, betul. Kan, gitu. Jadi pada waktu itu prinsip saya kepada karyawan, kepada supplier, kepada customer, saya selalu memberikan jaminan kepada mereka bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Jadi saya bisa dipercaya. Demikian Bu Penny. Ya, baik. Terima kasih Pak Joko. Ya, jadi yang pertama kali dilakukan oleh Pak Joko adalah melihat kewajiban-kewajibannya begitu ya. Jaga nama baik, jaga integritas, itu yang akan menggulirkan usaha-usaha yang kemudian. Nah, kalau waktu 98 adalah masalah keamanan, hari-hari ini adalah masalah kesehatan nih ya. Nah, masalah kesehatan tetapi sungguh mengganggu yang lain-lain juga begitu, dan tampaknya juga mengganggu roda bisnis kita semua gitu. Nah, apakah hal yang sama dilakukan oleh Pak Eko dan Pak Joko di krisis COVID pada hari-hari ini? Kalau hari-hari ini kan sudah cukup banyak, ini sudah melebar ini Pak Joko ya. Kalau Pak Eko berpikirnya ini mungkin masih satu, ini kan tuduhan saya, ini berpikirnya satu, yaitu roti manufacturing. Ini saya menuduh Pak Eko, gitu. Nanti mungkin bisa diceritakan. Nah, sementara Pak Joko sendiri, ada hotel, ada ada rajut ya, ada parkir begitu. Ini kan macam-macam sekali. Nah, padahal semuanya ini tertimpa terdampak oleh krisis. Apa yang dilakukan hari ini begitu mengetahui ini ada something wrong ini ada sesuatu yang menghadang, threatening ini di depan mata ini gitu. Yang berbeda dengan pada waktu tahun 98 ya. Kalau 98 itu dikira-kirakan justru bisa begitu. Karena itu
politik itu perbankan ya. Kalau politiknya udah baik, perbankannya akan sangat cepat untuk rebound gitu. Tetapi ini nggak tahu COVID ini sampai kapan itu kita nggak tahu gitu. Mari silahkan mungkin dari Pak Eko lagi lah gitu ya. Pak Eko yang saya tuduh hanya berpikir satu hal saja tadi. Silakan Pak Eko. Iya Bu Penny, jadi kalau katakan kita sekarang ini masuk bicara krisis COVID ya, jadi beda sedikit agak perbedaan yang 98 kemarin mengatasinya. Jadi kalau yang di COVID ini, begitu kami dengar ada persoalan ini, paling pertama kali kita lakukan adalah saya datang ke kantor, saya ingat itu, tanggal 13 Maret itu dicanangkan dari pemerintah itu keadaannya lagi keadaan kejadian luar biasa ya untuk Solo. Jadi pesanan kami semua itu di-cancel, dibatalin semua. Banyak sekali yang dibatalkan. Jadi instansi-instansi, perbankan, rapat, segala semua itu dibatalkan semua. Itu luar biasa, langsung penjualan atau produksi kami langsung drop-nya luar biasa. Pada saat itu kami tidak panik ya, jadi pada saat itu saya langsung panggil Departemen Keuangan, kiralah Departemen Keuangan ini dipegang sama istri saya. Dia jago ya untuk memegang keuangan, itu dia memang orang yang handal banget ya, saya bisa percaya sama dia. Dia jago untuk ngatur keuangannya. Itu pertama kali kami kumpulkan dulu orang Departemen Keuangan. Saya minta laporan keuangan itu, cash flow keuangan, itu bagaimana keadaan keuangan kita saat sekarang ini. Terus saya minta dibuatkan satu simulasi keuangan kita dalam kondisi optimis. Optimis itu dalam arti kata apa? Turunnya paling cuma 20% dari omset. Itu bagaimana optimis. Kalau katakan saya minta juga dibuatin satu konservatif, ya dia bisa 60% omset cuma tercapai ya. Nah, saya juga minta dibuatin simulasi keuangan dalam kondisi pesimis. Jadi dia cuma 40%, bahkan sampai 30% itu kami buat seperti itu. Kami bisa bertahan berapa lama. Nah, setelah itu langkah kedua adalah kami pompa lini-lini penjualan. Di penjualan semua tidak boleh ada yang berhenti. Satupun, semua harus berjalan. Walaupun susah, keadaan sekarang kita mau jualan tapi nggak ada yang beli. Tapi tidak apa-apa, kita terus berinovasi, jual secara online, ya, terus kontak pelanggan-pelanggan semua, dijapri langsung ditelepon, seperti itu. Seluruh keuangan, seluruh penjualan, sales, dan marketing, semua memang saya gerakan untuk mengadakan penjualan. Lalu yang ketiga, kami lakukan adalah kencangkan ikat pinggang. Kita kencangkan benar-benar ikat pinggang. Dari keuangan, kami juga minta supaya semua pengeluaran semua dipantau, dikurangin semua pengeluaran semua. Sampai yang untuk biaya-biaya sampah juga kita hitung lagi, ada retribusi sampah yang mana yang nggak perlu-perlu, yang mungkin bisa ditawar, itu kita lakukan semua. Nah, lalu yang berikutnya lagi, kami langsung sampaikan kepada seluruh karyawan, kembali lagi terulang kedua kali lagi. Kami katakan apa kepada karyawan semua, kita tidak melakukan PHK. Jadi semua karyawan tenang dulu. Kita tidak akan melakukan PHK. Semua tetap stay di tempat kami semua. Kita akan berjuang, kita akan berpikir bagaimana cara supaya kita bisa keluar dari krisis ini. Nah, terus memberikan perlindungan kepada mereka. Memberikan perlindungan pada mereka bagaimana cara menjaga kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan keuangan. Pada saat itu mereka mendapat, kita tidak bisa full memberikan gaji pada mereka semua, tapi kita berikan 50%. Nah, kami sampaikan kepada seluruh para pemimpinnya semua di sana, tolong diperhatikan seluruh tim kerjanya, ada masalah apa enggak dengan keuangan yang hanya perusahaan mampu memberikan 50% gaji dengan Penny, nyatanya Pak Eko punya masalah jaringan, Bu. Bisa disambung ke Pak Joko mungkin ya. Baik. Ya. Pak Joko, mungkin bisa saya diminta untuk landscape ini tadi. Sambil pegangin.
Pak Joko, bisa diceritakan ini kalau dari Pak Eko, yang pertama kali tetap cash flow, ya, dari krisis yang pertama 98 maupun krisis hari ini, karena darahnya perusahaan itu memang cash gitu ya. Uang cash ini, cash flow ini yang akan menjadi penentu apakah ini nanti jadi optimis, ada yang moderate atau pesimis gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Joko? Karena kalau Pak Eko ini ya meskipun cabangnya banyak ya, cabangnya banyak, tetapi ini menghitung rasionya hanya satu macam begitu. Sementara Pak Joko ada hotel, ada rajut, ada bordir. Siapa sih yang mau membordirkan bajunya di hari-hari ini begitu ya? Kalau Pak Eko tadi kan ceritanya penjualan tidak boleh berhenti. Nah ini penjualan hotel mau nggak mau juga berhenti. Mau tidak berhenti caranya bagaimana? Silakan Pak Joko, bisa diceritakan. Terima kasih. Saya ini kan sharing ya. Jadi setiap orang itu mungkin punya pengalaman berbeda-beda. Ya. Jadi dari pengalaman 98 dengan sekarang COVID, dari kasus itu saya belajar begini. Kalau kasus 98 itu kan jangka pendek. Karena politis, karena itu kan jangka pendek. Sedangkan ini COVID sampai kapan kita tidak tahu. Terus yang kedua, pada waktu krisis 98, kita tuh masih bisa kemana-mana. Artinya begini, kalau ada kerusuhan, kalau kita bisa lari, kita lari. Bisa ke Bali, bisa ke luar negeri lah. Sekarang tuh mau kemana? Keluar rumah saja di karantina. Itu. Terus kalau dulu dampaknya dampak di lokal. Mungkin di Solo, di Jakarta, di beberapa kota. Kalau ini kan global, seluruh dunia hampir kena semua. Nah, terus juga yang perlu dipikirkan gini, kalau satu kerusuhan 98 itu yang terdampak hanya yang kota-kota yang kena kerusuhan. Tapi kalau sekarang ini hampir semua kena dan semua jenjang kena. Di hotel itu sampai kemarin itu hotel itu kalau ditutup atau diberhentikan sementara itu kan mulai dari jenjang GM sampai ke bawahnya itu kan tidur semua, mereka semua terdampak. Di Solo ini saya juga kenal beberapa musisi, mereka sampai tidak punya job untuk berkarya. Mereka mau makan apa? Hari demi harinya susah. Nah, dari kejadian itu kemudian saya berpikir, apa ya yang harus saya lakukan saat ini? Nah, kemudian saya mencoba belajar. Kita ini kan strategi kalau menghadapi krisis itu kan setahu saya ada 4. Yang pertama yang dilakukan adalah downsizing. Downsizing adalah mengecilkan usaha. Kedua adalah bertahan. Ya tadi yang disebut Bu Penny dengan cash flow yang seperti disediakan untuk jangka panjang. Atau yang ketiga melakukan inovasi. Yang keempat adalah benar-benar berhenti. Ini bayangan saya. Nah, saya dari keempat strategi itu saya ngambil yang kedua. Saya ngambil keputusan yang kedua, yaitu saya mau bertahan. Nah, bagaimana cara bertahan? Betul yang dikatakan tadi, saya sediakan satu cash flow. Saya punya cash, misalnya begini, saya sediakan uang 1 miliar. Terus kemudian saya usahakan setiap bulan itu saya ruginya berapa banyak. Katakan saya rugi 100 juta setiap bulan. Berarti saya tahan sampai sekitar 10 bulan. Nah, dalam 10 bulan itu mungkin ada sesuatu yang terjadi. Entah kompetitor kita yang tidak tahan, sehingga pangsa pasarnya bisa kita ambil. Nah, kali ini cash flow yang saya lakukan, itu bertahan sampai 5 tahun. Cash flow yang saya lakukan itu saya bisa bertahan sampai 5 tahun. Baik itu yang di tempat manufacturing atau di hotel. Memang masalahnya besar sekali di hotel. Hotel kami di Hotel Nafa Tawangmangu itu okupansi rata-rata setiap bulannya itu rata-rata 80% ke atas. Dengan adanya COVID itu 99% orang yang punya event cancel. Terus kemudian mereka semua pada panik, karyawan-karyawan pada panik. Pak, ini gimana Pak? Mereka cancel. Alasannya apa? Katanya cancel karena COVID.
saya langsung memberikan instruksi begini. Satu, mereka yang cancel langsung di-refund. Uangnya segera langsung dikembalikan. Kalau mereka mau untuk di-rescheduling, bagus. Tapi kalau mereka tidak mau, sudah dikembalikan. Terus kemudian kan mereka bertanya, Pak, ini uangnya dari mana? Gitu. Saya bilang, saya menjamin. Jadi kalian tidak usah takut, semua nanti saya yang membackup. Nah, saya berbicara kepada para pemegang saham, saya minta mereka selalu backup. Ini saya lakukan karena saya mau menjamin kepada customer kami bahwa NAVA itu bisa dipercaya. Kedua, saya juga memberikan kepercayaan kepada karyawan-karyawan kami yang di NAVA, itu kalian pun juga tidak usah takut. Sampai hari ini, NAVA kemarin untuk THR, saya berikan 100%. Jadi mereka bertanya, Pak, ini THR kami berapa? 100% kami berikan, tapi saya bagi 2 kali. Yang pertama 75%, nanti 1-2 bulan ini saya sisanya 25%, karena kita melihat cash flow. Itu yang saya lakukan yang pertama. Yang kedua yang saya lakukan adalah, saya tidak mau menghentikan produksi ataupun menghentikan aktivitas di hotel. Jadi saya tidak mau kita mulainya dari nol. Karena kalau kita turun ke nol begini, nanti kalau mau kembali lagi susah. Nah ini terbukti setelah kemarin habis hari raya, kami dari okupansi yang 80% lebih itu turun menjadi 20 sekian persen. Terus kemudian pada kemarin hari raya dan sampai hari ini saya dengar info, okupansi kita sudah 80-90% lagi. Meskipun PSBB belum dicabut sepenuhnya. Nah, tapi mereka karyawan-karyawan siap. Jadi tidak terjadi goncangan besar, mereka bisa menerima. Dan juga di bisnis rajut, konveksi, dan sebagainya. Begitu ada, sekarang mereka bilang, ada kebutuhan di pasar, kita langsung jawab. Berapapun kita jawab, kita layani, dan kita, puji Tuhan hari ini juga berjalan dengan lancar. Jadi yang saya lakukan untuk dalam kondisi COVID-19 ini, yang pertama saya lakukan itu tetap kita harus dipercaya. Yang kedua, saya tidak mau itu mulai dari nol. Ketiga, adakah efisiensi? Kita adakan efisiensi sekecil apapun. Kita harus efisiensi. Keempat, yang saya lakukan adalah saya mempunyai prinsip memberi. Perusahaan jangan mikir untungnya saja. Tetapi saya memberikan. Jadi kayak karyawan-karyawan itu saya masih berikan sembako. Mereka yang tanda petik seperti outsourcing kan ada beberapa yang kita efisiensikan. Misalnya 10 orang kita kurangi jadi 7. Yang 3 itu kita kasih sembako dan kita beri jaminan kalau nanti sudah normal mereka yang diprioritaskan untuk dipanggil kembali. Ya, baik. Terima kasih Pak Joko. Pak Eko sudah bisa bergabung kembali? Siap, Bu Penny. Tadi terputus ya. Ya, Pak Eko masih ada yang ketinggalan saya kira. Pak Eko menceritakan tadi membuat satu proyeksi begitu, yang kalau optimis bagaimana, kalau moderat bagaimana. Mestinya ada indikator-indikator keuangan yang dipakai kan, nggak sekedar ngawur begitu kan? Iya Bu. Jadi bisa diceritakan Pak Eko. Ya, jadi mungkin cara kami mengatasi krisis keuangan di COVID-19 ini, kami dengan cara menjaga cash flow kita. Saya bukan ahli keuangan, tapi ada patokan-patokan keuangan yang memang kami jaga, dan kami memang ingat-ingat itu. Jadi pada perhitungan likuiditas rasio, di likuiditas rasio itu ada 3 bagian. Mungkin buat teman-teman nanti yang juga mungkin cara yang kami gunakan ini bisa juga adalah, pertama kali cara menghitung adalah current ratio. Current ratio itu harus dihitung uang tunai, jadi mudahnya lah ya, uang tunai, terus piutang, dengan barang inventory. Barang inventory itu jadi barang bahan baku, bahan yang setengah jadi, atau barang jadi, itu total semua. Jadi saya ulangin tadi ya, jadi uang tunai, uang yang ada di bank atau uang tunai lah ya secara uang, terus piutang, terus sama inventory. Nah, ketiga jumlah barang ini, ketiga poin ini dijumlah, lalu dibagi hutang dagang.
Hutang dagang tuh yang hutang lancar ya, bukan kalau hutang pinjaman di bank itu bukan itu. Tapi hutang dengan supplier ya, hutang-hutang dagang itu dibagi itu. Saya mengambil patokan di current ratio itu 250%. Jadi supaya kita jaga 2,5 sana. kali ya. Lalu yang berikut, ya 2,5 kali. Jadi supaya kita benar-benar aman sekali ya. Lah, terus yang berikutnya lagi adalah cash flow, cash ratio. Cash ratio itu adalah uang ada dengan piutang itu kita bagi dengan hutang. Itu kami jaga pada 200%. Lalu yang berikut yang terakhir adalah cash ratio yang mutlak. Uang tunai kita bagi dengan hutang. Itu totalnya saya pegang di 150%. Itu aturannya seperti itu. Tetapi waktu kemarin, waktu kejadian COVID itu, luar biasa omset turun, uang tunai kan otomatis kan kepake. Itu nggak mencapai seperti itu. Jadi waktu waktu kita hitung, dari current ratio, quick ratio, maupun cash ratio, itu semua kita di bawah standar yang kita tentukan ke sana. Nah, tapi kita ada lagi satu cadangan dana. Mungkin buat teman-teman ya di Biskom, barangkali kalau keadaan normal nanti ya, itu sisihin uang lah mungkin ya. Biasanya kalau para pengusaha itu, kalau punya uang, itu suka gatel tangannya ya. Jadi, begitu ada uang, uang ini kok nganggur ini, aku pakai aja buat investasi lagi, supaya ini uang berlipat ganda. Daripada uang ini disimpan di deposit, gitu ya. Nah, itu kebanyakan para pengusaha seperti itu. Nah, kami juga waktu dulu juga seperti itu. Nah, ini kami sekarang sudah berubah, kami sediakan sinking fund, jadi kami sediakan uang. Di saat tadi likuiditas ratio itu nggak mencukupi karena krisis, kami ada dana sinking fund yang kami terjunkan ke sana. Nah, itu seperti kayak Pak Joko tadi bisa bertahan 5 tahun ya. Kami juga sama, setelah itu kita bagi, kalau katakan ini kita merugi terus, ini sinking fund kita pasok itu bisa tahan untuk berapa bulan atau berapa tahun. Nah, itu yang pegangan kita, walaupun kita harus menjaga. Seperti itu Pak, Bu Penny. Ya, baik. Terima kasih Pak Eko. Nanti kalau ada yang menanyakan lebih detail, mungkin Pak Eko bisa jelaskan ya. Pak Eko, Pak Joko, dalam masa-masa krisis ya, kalau tadi diceritakan bagaimana SDM dibuat aman, dibuat merasa aman, kemudian kita jaga integriti. Ini tampaknya adalah nilai-nilai dari Glory yang dimasukkan dalam bisnis Bapak berdua begitu ya. Nah, cuma seberapa jauh ya ini fungsinya ya? Karena rasanya hari-hari ini kita lebih takut pada COVID loh daripada takut pada Tuhan begitu. Gimana nih? Kalau loyal to proses ya, kalau lapar ya ribet gitu. Ya, mungkin kita juga berpikir ini miliknya Tuhan, sudah yielding rights tuh. Tapi waktu mau gajian, ngitung juga pusing gitu. Nah, ini sejauh mana ini bisa ditekankan dan bisa paling baik adalah ditularkan kepada anak buah kita, ditularkan pada keluarga kita, sama seperti tadi bapaknya Pak Joko ya, yang memberikan wejangan begitu. Nama baik harus dijaga, itu nomor 1 begitu. Bagaimana ini mungkin Pak Joko yang bisa menceritakan sebelum kita loncat ke pesan ini ya, pesan dan kesan ini. Kita butuh banyak pesan ini. Mari silahkan Pak Joko. Terima kasih. Saya cuma belajar begini Bu Penny. Saya tuh pikirannya tidak mau ribet. Saya pikirannya simpel saja. Menurut saya loh ya. Di dalam Alkitab itu kan ada 2 peristiwa yang saya belajar. Yang satu tentang perempuan bijak dan perempuan bodoh. Bagaimana perempuan bijak itu dia bisa bertahan, dia akan menyediakan minyak itu cukup banyak. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua tokoh yang saya belajar di sini adalah Daud. Daud itu waktu Tuhan bertemu dengan Salomo 2 kali, Tuhan berkata kepada kepada Salomo tentang Daud.
dari situ saya bisa mengambil ada 5 karakter Daud yang saya coba belajar. Memang ini secara teori tidak mudah dijalankan. 5 karakter Daud yang disukai oleh Tuhan dan diberkati luar biasa dengan keturunannya. Yang pertama adalah setia, kedua adalah benar, ketiga adalah jujur, keempat adalah tulus, yang kelima adalah taat. Nah, untuk menjawab pertanyaan Bu Penny, memang tidak bisa dipungkiri, Bu. Pada saat ini kalau kita ada kasus begitu, seperti saya juga kalau lihat stok aja, wah kok banyak terus kemudian penjualan antara yang keluar dengan yang masuk kok tidak imbang, juga dengan hotel. Tapi itu kita jalani aja, Bu. Kita taat, kita tunduk, kita mengalir. Itu yang saya alami. Padahal kalau ditanya apakah Pak Joko dananya turah, tidak. Saya semua itu tidak tahu bagaimana Tuhan bisa mengatur dengan luar biasanya. Yaitu yang penting kita belajar untuk setia, benar, jujur, tulus, taat. Dan nilai-nilai ini yang bisa dilatihkan begitu ya Pak Joko ya, baik kepada anak buah maupun pada anak-anak ya, yang mungkin nanti akan melanjutkan bisnisnya Pak Joko gitu. Saya menambahkan sedikit. Ya, silakan. Gini, karyawan-karyawan kita itu kan kalau kita berpikir gini, kita kalau terhadap anak buah atau rekan-rekan kerja kita, kadang-kadang kita berpikirnya, alah mereka kan tidak mengerti, mereka taunya cuma cari uang dan selesai. Ya, tapi saya belajar untuk memberikan nilai dan itu kelihatannya sekarang mulai berdampak. Jadi mereka itu melihat kesaksian hidup kita, mereka melihat apa yang kita lakukan. Dan menjadi contoh. Jadi kita tidak cuma ngomong tok, tapi kita benar-benar melakukan itu. Itu pokoknya ini yang bisa saya tambahkan. Kayaknya Pak Eko juga sepakat ini untuk bisa memunculkan nilai-nilai glory yang lebih tajam begitu justru di masa-masa krisis. Bagaimana Pak Eko? Ya sebenarnya kan kalau kita lihat pada krisis ini kan kita suka lupa ya kadang-kadang dari beberapa kali KMSS itu dikatakan bahwa kita ini hanya sebagai pengelola segala sesuatu ini kan milik Tuhan seperti itu. Nah di saat kita lupa seperti itu kita sering sekali jadi stres tuh ya, jadi pikiran banyak sekali semua. Lah kalau sudah terjadi seperti itu, glorinya tuh hilang semua, God centernya hilang ya. Kita mengandalkan kekuatan kita. Di sini sering sekali saya berdoa itu adalah Tuhan saya minta Engkau tetap bawa kami dalam rencanamu dan dalam jalanmu. Karena saya yakin sekali bahwa dalam rencana dan jalan Tuhan itu walau bergelombang itu pasti kesananya itu selamat. Lah itu untuk proses nggak ada jalan pintas ya. Kita semua harus ada satu proses yang harus kita lewati dan putus lagi. Tampaknya koneksinya, waduh sayang sekali. Koneksinya putus ya, putus sambung ini. Baik, teman-teman semuanya, kita banyak belajar pada hari ini dari kedua Bapak ini ya. Rasanya belum lengkap kalau mereka tidak memberikan satu pesan, satu antisipasi buat kita semua apabila ada krisis lagi di masa-masa mendatang. Karena kalau kita dengerin Renal Kasali nih berapa Kamis yang lalu ya, yang disebut krisis ini bakal akan semakin cepat frekuensinya hadir di dunia kita. Ya kalau soal pandemi itu sudah ada dari tahun 450 itu sudah ada. Kemudian pertengahan abad ke-15, ke-16, kemudian yang terakhir lebih banyak di abad 19 itu baru pandeminya. Belum krisis-krisis yang lain yang muncul kecil-kecil yang sifatnya lokal seperti tahun 98 kemarin gitu. Nah, ini kita butuh pesan-kesan ya, bukan pesan-kesan. Pesan untuk kita mampu mengantisipasi nih kalau kita harus menghadapi krisis lagi. Misalnya, ya dalam beberapa tahun yang akan datang kita tidak tahu,
apa yang mesti kita persiapkan pada hari ini supaya pada waktu krisis itu datang, agilitas kita, adaptasi kita itu mudah begitu ya, sehingga kita masih tetap bisa menggeliat, tetap bisa bergulir untuk untuk mencapai new landscape gitu ya. Itu bukan apa namanya apa istilahnya sekarang new normal gitu. Tetapi new landscape begitu. Silahkan mungkin dari Pak Joko dulu, baru Ya, kita ke Pak Eko. saya dulu karena Pak Eko salurannya lagi tidak benar. Blokir kena krisis ini. Saya Silahkan. hanya berbagi begini. Yang pertama, tetap jadi orang yang bisa dipercaya. Saya sharing Orang sedikit. benar. Ya, saya cuma sharing sedikit begini. Pada waktu saya beli mesin bordir itu, ada satu mujizat yang Tuhan boleh jadikan. Kalau orang beli bordir dan pertama kali beli mesin bordir itu harus cash. Saya waktu beli mesin itu, yang punya mesin itu memberikan mesin kepada saya tidak DP, saya tidak bayar dulu. Waktu itu saya di Jakarta, saya bilang, Pak, saya tidak sanggup untuk membeli karena salesnya Bapak harus minta saya beli cash dan saya tidak punya uang untuk beli cash. Terus orang itu malah bilang gini, Pak Joko mau pulang kapan? Saya ini jam 4 naik pesawat Garuda mau pulang. Pak Joko pulang sampai rumah, siapkan besok mesin akan dikirim. Ini sesuatu invisible hand yang saya tidak pernah tahu. Tuhan campur tangan dalam itu. Karena mungkin dia lihat tampang saya, mungkin bisa dipercaya atau gimana, saya juga tidak tahu. Ya? Begitu. Dan itu bukan cuma satu mesin, akhirnya saya dikasihi sama dia itu 3 mesin. Tidak bayar dulu. Hampir setengah tahun sampai 1 tahun saya baru nyicil bayar ke orang itu. Ini jadi orang harus percaya. Yang kedua, kita itu harus punya dana cash sebagai yang liquid itu harus ada cadangan. Karena prinsipnya dana begini. Cash, ya, kalau kita punya dana, kita bisa bertahan. Ya ini maaf ya, ini bisnis orang dunia. Campur-campur ini. Kalau kita bisa bertahan, kita mengharapkan yang lain tidak bertahan. Kalau orang lain tidak bertahan, mungkin dia akan tutup atau menghentikan produksinya dan sebagainya. Kita akan bisa mendapat limpahan market dari mereka. Ini bisnis dunia. Tetapi bukan itu yang saya maksudkan. Kalau kita punya cash itu kita bisa untuk bertahan. Siapa yang bertahan itu yang bisa melanjutkan pertandingan dan ada kemungkinan dia keluar sebagai pemenang. Itu. Terus yang ketiga, jangan lupa kalau saya bilang sama teman-teman itu simbol mobil Mercedes itu loh. Kan ada segitiga terus di lingkaran itu. Itu saya prinsip kepada mereka begini. Perusahaan harus diuntungkan karena saya tuh sebagai pengelola. Jadi perusahaan harus diuntungkan, karyawan harus disejahterakan, kemudian customer dan pelanggan harus hubungannya baik. Jadi ada segitiga itu, perusahaan harus diuntungkan, karyawan harus disejahterakan, kemudian ini supplier dan customer itu harus dijaga hubungannya dengan baik. Sehingga terjadilah kehidupan di situ. Itu pesan saya. Jangan lupa terus berdoa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sarikan dari Pak Joko. Yang pertama kita percaya itu God-centered ya. Kemudian jaga cash flow-nya. Sehingga mungkin kita perlu punya tabungan juga ya untuk saat-saat krisis bisa dikeluarkan itu. Yang ketiga adalah menjaga stakeholder untuk bisa tetap sama-sama dilayani dengan baik ya, baik diri sendiri, karyawan yang mengerjakan maupun customer gitu. 3 hal ini yang akan menjaga satu bisnis akan bergulir begitu ya Pak Joko ya. Meskipun hari ini mungkin kita turun, tetapi dengan adanya modal 3 ini kita akan yakin akan bangkit kembali. Pak Eko, apakah sudah bisa diterobos itu internet koneksinya? Wah, dia terblokir. Terkarantina ini tampaknya. Begitu. Ya, baik. Kita sudah 1 jam persis berbicara, mendengarkan cerita dari Pak Joko maupun Pak Eko, ya.
ada beberapa yang menjadi catatan yang bisa kita pakai sebagai bekal kita. Saya kira kita akan masuk ke bagian tanya jawab. Apakah Pak Andrew bisa take over untuk tanya jawab? Oke. Ini saya pegangin handphone soalnya capek. Ya. Nggak pakai tripod. Oh, ya. Nah, ini malah sudah disediakan Accident nih ini sama... soalnya ya. Baik, silakan. Terima kasih Pak Andrew. Ini ada pertanyaan ini dari Pak Andi ya, bagaimana sih orang itu bisa percaya dengan kita? Ini mungkin kalau dari tadi ngomong soal jadi orang harus bisa dipercaya, ini Pak Joko ini ya yang kelihatannya dari tadi nih pakai jargon seperti ini. Gimana Pak Joko, dalam pengalaman hidup Bapak ini gimana sih Pak jadi orang bisa dipercaya, orang bisa percaya sama Bapak ini gimana Pak? Boleh share Pak, konkretnya apa sih? Kalau saya cuma mencoba menjawab ya Pak Andi Wijaya, terima kasih. Menjadi orang percaya itu adalah yang kita ucapkan dan yang kita lakukan adalah sama. Itu aja. Jadi orang itu kita punya komitmen dengan kebenaran, dengan itu tuh dengan tindakan kita itu real, nyata. Ini saya ambil contoh begini. Dalam bisnis rajut, ya rajut itu kan kain kaos. Ini kan hampir semua pelanggan saya itu menunda pembayaran. 85% mereka menunda pembayaran. Tetapi saya dengan supplier saya, 1 rupiah pun tidak ada yang saya tunda. Tepat pada waktunya saya bayar, meskipun itu pakai uang bank. Nah, itu membuktikan bahwa saya bisa dipercaya, saya komit. Nah, jadi menjawab Pak Andi, apa yang kita ucapkan dan tindakan kita nyata. Terus kedua, komit kita dengan apa yang kita lakukan real itu memang real kita lakukan. Gitu. Dan tidak bisa dibangun dalam waktu 1-2 hari, itu butuh jangka panjang. Yang kedua, Pak Andi, kalau kita mau membuat orang percaya, kitanya yang harus berubah. Kita yang harus membuktikan kalau kita bisa dipercaya. Bukan minta orang mereka itu untuk bisa percaya sama kita. Kita yang harus membuktikan bahwa kita itu bisa dipercaya. Dimulai dari diri kita sendiri. Itu aja Pak. Terima kasih. Semoga bisa menjawab ini. Oke. Terima kasih Pak Joko ya. Jadi semoga bisa menjawab ini ya pertanyaan dari Pak Andi ya. Intinya sih saya tangkap bahwa itu adalah sebuah komitmen yang konsisten, ada waktu yang teruji, kemudian itu real ya, bukan cuman omdo begitu ya. Betul. Oke. Kemudian dari Bu Karina ini, bagaimana kalau cash flow sudah tidak ada atau bahkan minus? Wah, ini ke siapa Bu Beni ya? Pak Eko atau bagaimana nih? Ini pertanyaan wow. Kalau minus apa yang mesti di manage ya? Wah. Paling susah memanage keuangan kalau nggak ada uangnya. Gitu. Ya, ini terpaksa tetap ke Pak Joko karena Pak Eko belum muncul ya. Pak Eko Pak Eko belum muncul ya Pak Eko. Halo, Pak Eko, oke. Bisa, oke, sip. Mari silakan. Terputus Mas Kia. Iya. Ya betul memang. Jadi kalau dari pertanyaan Bu Karina, bagaimana kalau cash flow sudah sudah mepet, sudah minus ya seperti gitu ya. Memang mau nggak mau harus cash flow-nya tuh harus ada dulu. Kalau cash flow-nya nggak ada lah, kita mau ngelolanya bagaimana? Jadi memang cara mengatur keuangan ya uangnya harus ada dulu untuk diatur. Lah sekarang kalau katakan keuangan nggak ada, sudah minus seperti itu bagaimana? Kalau langkah yang paling saya sarankan adalah pertama kali mungkin harus lepas aset dulu ya. Aset yang ada mungkin bisa dilepas ya. Lalu setelah itu untuk menutup dulu nih kesehariannya bagaimana. Setelah itu cari terobosan bagaimana cara supaya kita mendapat income. Kalau kita tidak dapat income, itu bagaimanapun tidak akan bisa. Cara-cara income-nya bagaimana, saya kurang tahu ya bidang usahanya apa ya, tapi kira-kira ya seperti itu harus dijalankannya. Seperti itu kali Bu Penny, Pak Andrew. Baik, terima kasih. Pak Joko punya pendapat yang sama? Saya rasa hampir sama dengan Pak Eko. Bagaimana kalau cash flow sudah tidak
minus, berarti kita sekarang fokusnya adalah bagaimana mengadakan cash flow mengadakan itu cashnya ada itu dan ya. tidak minus. Ya. Baik, baik. Bisa diterima ya, Bu Karina, sebagai catatan. Yang ketiga tampaknya ada dari Pak Agus Nugroho ya, tadi saya baca. Nah, itu dia. Nah, ini Pak Agus ya, mau nanya ini mungkin ke Pak Eko kali kalau saya baca sekilas ya. Mau nanya Nah, ini. ada rasio-rasio ya. Iya, betul. Sebelum COVID, ini rasio barang dan uang cash kita 2 kali dari hutang ke supplier. Tapi hampir 3 bulan ini, cash kita udah mepet sekali. Apa yang harus kita lakukan? Karena tanpa pemasukan, tapi biaya keluar terus, dan sampai saat ini kita masih pertahankan seluruh karyawan walaupun dengan gaji yang tidak penuh. Nah, ini jagoannya Pak Eko nih sekarang, rasio. Ya, untuk Pak Agus ya, dalam kondisi seperti itu mungkin banyak yang bisa dilakukan ya. Jadi kalau pada awalnya saya lihat ini rasio bisa 2 kali, cash ratio-nya bisa 2 kali, yaitu menandakan sudah bagus. Tapi begitu kena krisis selama 3 bulan, itu bisa langsung drop. Itu betul. Kalau kami tadi mengatakan bahwa kami tutup dengan sinking fund, jadi dana cadangan. Nah, tapi kalau katakan Pak Agus mungkin ada dana cadangan, mungkin bisa ditutup dari bunga cadangan, dari dana cadangan. Tetapi kalau katakan tidak ada dana cadangan seperti itu, mungkin tadi jurusan adalah kencangkan ikat pinggang. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, seluruh pengeluaran diantaranya cicilan bank ya. Jadi kita ada mengajukan relaksasi yang dari pemerintah ajukan di perbankan, itu kita minta relaksasi dari perbankan. Relaksasi dari perbankan syaratnya nggak boleh batuk-batuk. Itu kami jaga benar sampai sebelum ada keputusan. Nah, sampai suatu ada keputusan itu kita benar-benar mendapat satu relaksasi yang cukup agak panjang ya, 9 bulan ke depan itu kita memang benar-benar diberikan relaksasi dari perbankan. Itu salah satunya kita untuk mengatasi pengeluaran kita, untuk menjaga cash flow kita. Lalu pemasukan itu kita tingkatkan. Jadi bagaimanapun cara pemasaran itu kita cari untuk bagaimana terobosan-terobosan, bisa mungkin cari satu terobosan yang mungkin bukan di bidang kita, tapi untuk jangka pendek ya, entah apa, mungkin jual online lah, hand sanitizer, jual masker, apa itu ya, bagaimanapun yang bisa menghasilkan pemasukan. Saya rasa seperti itu mungkin ya. Tentunya panjang lah ya, tapi singkatnya cuma beberapa menit ini, paling sarannya baru sampai di situ aja. Itu Bu, Pak Andrew. Oke, Pak Eko, thank you. Masih ada pertanyaan lagi nih? Mungkin mau ini, ada pertanyaan lagi nih? Nggak ada lagi ya kelihatannya ini ya, di catatan saya. Kalau nggak ada, apa Bu Penny mau merangkum sesuatu, Bu Penny? Ya, baik. Terima kasih. Okay. Oh, masih ada. Ya? Raise hand gitu. Mau raise baik, hand, sambil menunggu mungkin ya. Jadi baik krisis apapun, meskipun 98 dan tahun ini adalah krisis yang sangat berbeda naturnya. Hari-hari ini juga tidak bisa diprediksi, tetapi kita tahu bahwa pada akhirnya krisis ini akan datang dengan frekuensi yang lebih cepat. Dan oleh sebab itu kita diajari nih ya, kita sudah mendengarkan sharing supaya kita menyiapkan diri, dalam artian benar-benar kita siapkan. Satu adalah percaya kita ya, God center kita, yielding right-nya kita itu harus kita tanamkan sungguh-sungguh ya. Nah, ini Bu yang Penny. kedua ya, sorry ada pertanyaan. Oke, dilanjutkan dulu. Oh baik ya, saya lanjutkan 3 kalimat lebih dahulu ya, baik. Supaya selesai begitu. Ada yang menjadi catatan kita ya. Yang kedua, bahwa kita mesti menjaga integriti, menjaga nama baik ya. Bahkan kalau di Alkitab kita dikatakan kalau anak cucu kita pun tidak akan meminta-minta begitu ya, apalagi kita begitu. Jadi kita mesti jaga nama baik, jaga integriti. Kalau itu kan
nomor 6 begitu, itu adalah akibat. Nah, kalau kita jaga integriti, kita akan mendapatkan jalan keluarnya. Yang ketiga, kita mesti punya tingkat excellent, ya, tingkat pengetahuan untuk menjaga arus kas. Ya. Baik itu dalam keadaan kita sedang krisis maupun dalam keadaan pada waktu kita tidak krisis. Itu jaga arus kas menjadi amat sangat penting. Baik, saya kembalikan ke pertanyaan. Oke, dari Pak Xiangfa ini. Ini untuk bapak-bapak ini katanya ini ya. Bagaimana nih sekarang jika karyawan sudah dirumahkan, terus kemudian bahkan sudah di PHK nih, perusahaan kesulitan cash flow juga pasca COVID, bagaimana saran bapak-bapak untuk restart? Nah, silakan ini, mungkin dari Pak Joko dulu. Restartnya mau kapan itu, Pak? Wah, mau restartnya mau kapan, Pak? Mungkin ada skenario, Pak, dari Pak Joko juga. Kalau baca ceritanya itu kan karyawan saat di PHK karyawan saat di PHK, kemudian cash flow sudah tidak ada, kan boleh dikatakan itu usahanya sudah mulai berhenti, Pak. Ya kalau bisa jangan sampai nol, Pak Xiangfa. Jangan sampai nol, karena kalau sudah mulai nol lagi, kalau kita mau restart, itu energinya butuh besar sekali. Baik dari keuangan, baik dari mental, baik dari apa. Jangan mulai dari nol. Kalau bisa dipertahankan, kalaupun misalnya kayak api unggun lah, kalau sudah mau mati itu biarkan dia menyala dulu lah. Nanti kalau disiram dia nyala lagi. Nah, kalau pertanyaan itu mesti kita harus tahu jelas historinya bagaimana. Kapan restartnya, bisnisnya apa dan sebagainya kan kita harus tahu. Jadi kalau saya ditanya, ya susah menjawab dalam hal ini restartnya kapan. Tapi kalau saran saya, kalau masih bisa jangan sampai nol, Pak. Usahakan terus ada meskipun kecil, berusaha ada. Oke, kalau Pak Eko sendiri gimana, Pak? Ya, kalau tadi kan pertanyaannya kan kalau sudah terjadi gitu ya, jadi itu kan sudah di PHK, sudah tutup lah ya untuk perusahaannya seperti itu ya. Terus mau bagaimana restartnya ya? Kalau saya kan restartnya ya sudah restart aja, sudah buka aja lagi. Cuma nanti mungkin karyawannya nggak bisa mendapatkan karyawan-karyawan yang sebelumnya ya. Karena mereka karyawan yang di PHK seperti itu, mereka juga butuh kehidupan ya, butuh biaya ya. Pasti dia akan mencari pekerjaan di tempat lain. Nah, di saat dia sudah masuk ke pekerjaan di tempat lain, itu kita memang kehilangan orang-orang kita semua itu. Nah, kalau mau restartnya bagaimana, saya katakan bangkit lagi. Jadi kalau ada pepatah mengatakan seorang pengusaha yang hebat adalah pengusaha itu bangkit lagi dari kebangkrutan atau dari kejatuhan. Itu seorang pengusaha yang sejati, seperti itu. Itu Pak Andrew. Oke, Pak Eko, thank you. Ini ada pertanyaan kecil ini untuk Pak Joko nih. Konveksi produknya, produksi apa nih produknya? Puji Tuhan, konveksi saya dulu dimulai dari bikin kaos, Pak. Tahun 97-98 tuh bikin kaos. Kalau masih ingat kaos Saras 008, Teletubbies, gitu. Itu kami mulai dari situ. Puji Tuhan dari konveksi itu memberkati kami banyak. Nah, sekarang kalau tanya sekarang, konveksi kami beralih bukan kaos lagi, tapi lebih cenderung kepada underwear. Underwear. Ya, oke. Ya, itu Pak Yono ya. Tadi ada pertanyaan untuk rekan-rekan. Ada pertanyaan lain lagi? Sedang merenung gitu ya. Baik. Itu ada lagi itu dari ya, ini ada dua ini ya. Pak Agus Nugroho. Pak Agus Nugroho tadi sudah juga bertanya ya. Pak Niklim. Silakan. Pak Niklim. Oh, Pak Niklim. Bagaimana sejarahnya Pak Joko jadi owner rep
representatif hotel. Wah. Oke, ini saya cerita sedikit tentang hotel. Hotel itu diberdirikan dan mulai operasional itu Desember 2016. Pada waktu itu kebetulan kami ada beberapa pemegang saham dan salah satu pemegang saham yang seharusnya yang memegang owner representatif itu mengundurkan diri. Nah, dari teman-teman yang ada itu mereka semua tidak punya background hotel. Termasuk saya kan juga tidak punya background hotel. Saya kan orang produksi, saya orang akademisi, tapi saya bukan orang hospitality yang harus bagaimana. Terus kemudian dari semua yang tidak bisa, akhirnya saya mencoba. Ini prinsipnya gini, ada satu lagi. Pada waktu itu saya mencoba bagaimana saya bisa memberi. Prinsip saya cuma begini, kalau saya memikirkan diri saya sendiri, saya nggak dapat apa-apa. Kalau saya cari makan untuk diri saya sendiri, saya tidak dapat apa-apa. Tapi kalau saya mencoba memberi, dan kita semua punya pikiran memberi, kita bisa makan. Saya kasih Pak Indru kasih saya. Saya kasih Bu Penny kasih saya. Kita saling memberi, itu kan hidup. Nah, pada waktu saya minta sama teman-teman, gini gimana? Ini nggak ada yang mau menjadi owner representatif siapa? Terus dari mereka bilang, coba misalnya Pak Joko coba. Saya bilang, oke, saya coba ya, tapi kasih waktu saya setahun. Ya, jadi tahun 2017 saya masih ingat tanggal 2 Juni 2017 saya dalam 1 tahun. Okupansi yang hanya sekitar 20-30% itu menunjak menjadi sekitar 50 sekian persen. Saya melakukan hanya hal yang sederhana. Sekali lagi, simple saja. Saya tidak punya background knowledge tentang hotel. Saya malah minta tolong sama Bu Penny waktu itu. Kemudian saya mencoba menjalankan hal yang sederhana sekali. Yang dilakukan adalah saya berbahasa Jawa kalau ketemu dengan mereka. Saya menyapa mereka kalau ketemu selamat pagi gitu, saya bilang sugeng enjang, wilujeng enjang, matur nuwun, matur sembah nuwun. Itu bahasa-bahasa yang saya ucapkan setiap kali ketemu dengan mereka. Dan mereka merasa ini kita itu tidak ada perbedaan. Dan saya beritahu kepada mereka fokus kita cuma hanya 2 di hotel itu, yaitu masalah kebersihan dan masalah pelayanan. Saya cuma minta mereka 2 itu. Dan puji Tuhan, dari 1 tahun, ya tadi yang saya tadi sudah menjawab bahwa kita kalau mau orang percaya sama kita itu harus mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita mau merubah orang untuk melakukan sesuatu harus dimulai dari kita sendiri. Kita tidak bisa minta orang lain berubah baru kita berubah. Kita yang harus berubah dulu baru orang lain bisa berubah melihat kita. Nah, 1 tahun selesai, okupansi sudah meningkat waktu itu. Kemudian saya mengajukan resign dari owner representatif. Semua pemegang saham hanya diam. Nah, saya bilang kalau diam itu kan berarti bisa ya, bisa tidak tahu. Tapi akhirnya saya desak, akhirnya mereka minta saya untuk 2 periode Pak Joko. Ya sudah, saya 2 periode ya. Dan puji Tuhan sampai hari ini itu sudah 4 tahun malah. Itu sudah 4 periode. Ya, itu riwayat saya ditunjuk owner representatif dan saya bersyukur sekali bagaimana itu kalau mau cerita ini panjang sekali. Karena saya ditunjuk jadi owner representatif itu ceritanya panjang sekali. Karena saya sempat mau keluar tapi ditahan oleh mereka dan sebagainya. Tidak tahu dari mana mereka percaya sama saya juga tidak tahu sampai hari ini. Ya, jadi mungkin karena konsistensi Bapak ya untuk berkomitmen jadi orang bisa dipercaya ya. Tindakan real-realnya. Saya menjadi owner representatif ini ada rasa bersyukur saya karena gini loh. Maaf ya, ini ngomong agak alkitabiah banget gitu. Saya mau membuktikan bahwa saya punya Tuhan. Karena para pemegang saham ini ada beberapa yang bukan orang Nasrani. Jadi saya buktikan bahwa saya punya Tuhan, di mana saya tidak bisa dan Tuhan akan memampukan saya. Oke. Ya, puji Tuhan ya bisa jadi garam dan terang dunia di sana berfungsi ya Pak ya. Oke. Ya. Ini mau tanya ini untuk Pak Eko nih sekarang kelihatannya nih. Soalnya tadi Pak Agus juga nanya ke Pak Eko kelihatannya lebih nyambung hari sekarang ini juga ya. Pak Agus ada bertanya, bisnis saya ini kan cetak foto dan printing. Padahal sekarang ini wedding nggak boleh, event nggak boleh dengan kondisi ini. Nah kita mau promo kayak apa juga susah. Nah harus bertahan atau pivot ya. Gimana nih Pak Eko?
Ya. Semakin malam semakin panas ini. Ya, jadi memang tidak semua bisnis bisa survival ya dalam keadaan sekarang seperti ini. Jadi kalau memang ada bisnis yang memang sudah memang ya kayak wedding organizer itu setelah itu mesti udah nggak mungkin bisa jalan ya seperti gitu. Kita pun juga tidak munafik bahwa kita itu kita masih bisa bertahan, kita masih bisa begini itu enggak juga dulu. Tapi kembali lagi dalam hal seperti gini, kembali lagi itu cash flow kita yang harus. Makanya saya katakan tadi sebelumnya banyak para pengusaha sewaktu dalam keadaan normal ini keuangan itu memang dia putarkan lagi. Karena bagi pengusaha kalau punya uang katakan 100 juta itu kalau katakan dimasukkan ke dalam deposito itu rugi. Nah, itu harus bagaimana? Harus diinvestasikan lagi. Kan seperti itu. Nah, ini kebiasaan yang seperti itu yang membuat di saat krisis ini kita menjadi kesulitan. Nah, tadi dikatakan kalau pada keadaan seperti itu bagaimana? Apakah kita harus tetap bertahan terus atau bagaimana gitu? Nah, mungkin kalau saya katakan COVID-19 ini itu kalau grafiknya, kalau saya perhatikan itu grafiknya kayak huruf U. Jadi dia panjang, kalau huruf U itu kan di bawahnya panjang ya, jadi dia mengalami di bawahnya agak panjang. Dan naiknya nanti pun juga sejajar dengan keadaan kita semula, bukan J-groove. Kalau J-groove kita turun setitik paling bawah, kita akan naik ke atas. Kalau yang grafik U ini kita panjang di bawahnya. Nah kembali lagi di sana ini kita bagaimana mengatur keuangannya supaya kita bisa bertahan. Kalau saya rasa mungkin pada saat sekarang, kalau keadaan memang sudah berhenti total seperti ini, mungkin ada baiknya mungkin ganti usaha lain, melihat usaha lain, tapi tanpa meninggalkan usaha yang berhenti sementara ya. Nanti akan dimulai lagi, seperti itu. Seperti itu Pak Andrew. Oke. Thank you Pak Eko. Ya, ini ada pertanyaan yang juga untuk Pak Joko dan Pak Eko juga. Ini makin malam memang makin menarik ya Bu Penny ya. Iya, makin panas. Makin panas ini, bagus ini ya. Oke, memang aktual nih temanya memang sih ya. Ini sampai mana ya? Nomor berapa ya? Saya malah kehilangan Nomor ini. 7. Nomor 7 ya. Oke. Pada saat krisis ada dua sisi, bahaya dan kesempatan ya. Kalau dilihat dari kesempatan justru dari krisis bisa menghasilkan kesempatan besar dari good to great ya. Apa ini Pak? Dalam hal ini tim, bagaimana cara Bapak mementor tim sampai benar-benar tim dapat menerjemahkan ide-ide yang Bapak sampaikan. Ya, mungkin Pak Joko tuh. Pak Eko. Gembalanya kayak bisnis Solo ya. Ya. Coba Pak, sorry diulangin tadi pertanyaannya secara singkat aja. Ya, jadi intinya bagaimana mementor tim ya supaya ngikutin value-nya Bapak ya, ngikutin apa sih idenya yang Bapak sampaikan gitu ya. Jadi kalau seperti di bisnis kami Pak, di dalam keadaan seperti kayak begini memang kita justru banyak sekali dapat peluang ya. Di krisis 98 itu sangat saatnya kita bangkit. Yang tadinya kita usaha home industry, rumahan seperti itu ya, kita bangkit. Bahkan kita berkembang bisa sampai saat sekarang jadi 8 toko ya, banyak punya cabang-cabang di luar-luar kota itu ya. Itu satu kesempatan. Lah, kalau yang di COVID seperti gini, kesempatannya apa sih? Ini sangat bagus sekali. Karena kenapa? Dalam keadaan COVID seperti ini banyak sekali kompetitor yang memang dia melemah. Kompetitor itu lemah, jadi kalau katakan melemah itu kita apa-apain aja, mereka nggak sadar, mereka nggak ngeh. Kita ambil market share-nya aja pun mereka nggak sadar. Lah, hal seperti itu, kita punya kesempatan seperti itu. Terus banyak lagi kita belajar dengan cara-cara yang baru, marketing kita dengan cara online ya. Kita yang tadinya di tempat kami secara online, digital marketing kita tidak terlalu perhatian ya. Ini sekarang kita perhatian dan itu lumayan sekali membawa masukan tambahan buat kami ya. Untuk edukasi kepada karyawan, ide-ide pada mereka pun juga sama. Kami berikan kepada mereka semua
mulai menghemat. Cara mengatur keuanganmu bagaimana? Itu kita perhatikan mereka, kita ajarin mereka. Ini cara ngatur keuangan gini ya, kan di KF kan juga ada ya Kingdom Financial ya, cara 1135 itu kita perhatiin mereka, kita beritahu mereka. Seperti itu mungkin Pak Andrew mungkin. Oke, ya. Jadi ini Bapak aktif mengajarkan kepada mereka gitu ya ceritanya ya. Saya tambahkan sedikit Pak Andrew. Joko. Ya, saya selalu melakukan satu proses yang namanya PDCA ya, Plan, Do, Take Action. Terus juga yang kalau mengajarkan kepada mereka itu saya melakukan 4 hal. I do, you watch. Saya mengerjakan, kamu lihat. Terus yang kedua, saya mengerjakan, kamu bantu. I do, you help. Terus yang ketiga, I watch, you do. Jadi saya membantu yang kamu kerjakan. Yang keempat adalah I watch, you do. Jadi saya hanya tinggal melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi proses itu saya lakukan sampai saya PDCA. Saya pantau terus, saya plan, saya do, saya cek, saya action. Jadi itu terus harus dilakukan. Sampai satu titik nanti mereka mulai mengerti, oh kalau bahasa Jawanya itu karepmu iki kaya apa, tahu. Gitu. Ya. Itu kembali lagi ke loyal to proses ya Pak ya? Betul. Tidak gampang juga ya, ada kesabaran di sana juga ya Pak ya? Oke. Ini tadi ada pertanyaan juga ini dari Bapak Nick Lim. Strategi meningkatkan okupansi atau sales, Pak Joko dan Pak Eko bagaimana ini? Meningkatkan okupansi atau salesnya ini? Ya. Kalau di hotel kami terus lakukan di medsos ya, medsos. Kami juga mengundang para Pemda setempat. Kita memberitahukan bahwa kami itu tidak melakukan masih terus melakukan social distancing. Jadi makan pun kita tata seperti apa, breakfast mereka tempat duduknya seperti apa. Terus yang kedua, di dalam medsos itu saya terus memberitakan berita-berita bagaimana kita do something pada warga setempat. Jadi misalnya kita ikut kepada Pemda itu untuk melakukan cek pada setiap orang yang ke tempat kami, dilakukan seperti penyemprotan dan sebagainya, kita terlibat. Kemudian sama warga-warga, kami memberikan sembako, memberikan perhatian, itu kita postingkan. Terus kita juga sosialisasikan kepada mereka bahwa tempat kami itu benar-benar melakukan kontrol terhadap protokoler COVID ini. Jadi seperti mereka datang harus cuci tangan, kita termometer, dan mereka harus pakai masker. Kalau mereka tidak pakai masker, kita berikan masker, dan sebagainya. Nah, itu terus kami lakukan, dan kami terus komitmen menjaga 2 hal yang tadi saya sebutkan, yaitu tentang pelayanan dan kebersihan. Oke. Baik. Waktu tinggal 2 menit, Pak Andrew. Mungkin ada satu pertanyaan lagi yang bisa dibahas, kemudian mungkin ada pengumuman lain. Oh, oke. Tadi Pak Eko mau melanjutkan sedikit, Pak. Tadi juga putus soalnya ini ya, tentang tentang sales, ya, penjualan ya tadi. Nyambung ya pertanyaan Pak Nick Lim soalnya. Oke. Ya, untuk penjualan menaikkan itu singkat aja mungkin saya pikir kita bisa membuat varian-varian produk tambahan ya. Jadi di tempat kami ini kan bisnis roti, bisnis bakery ya, di mana penjualan kami kan juga tertekan juga, turun juga ya, seperti itu ya. Tapi kami kemarin berpikir bagaimana caranya menciptakan satu lokomotif untuk mendatangkan orang datang ke tempat kami. Itu kan untuk mendatangkan orang aja susah, karena kan tidak ada yang beli seperti itu ya. Nah, itu kami coba membuat satu produk memang yang disukai oleh pelanggan, itu kami lakukan satu promo. Di produk itu memang kami tidak sama sekali tidak mengambil keuntungan, kasih diskon yang habis-habisan gitu ya. Lah, pelanggan datang ke tempat kami lah dengan tujuan kalau pelanggan datang ke tempat kami itu supaya dia menjadi lokomotif. Dengan ada satu kayak contoh aja roti pisang bolen. Kita pisang bolen kami secara data itu lakunya kenceng, besar, banyak ya. Nah, itu kami diskon habis-habisan. Diskon habis-habisan, akhirnya orang mau datang ke tempat kami. Datang ke tempat kami, dia mencari pisang bolen yang kami promo itu. Nah, waktu datang ke toko, dia punya ngelirik sana, ngelirik sini ya, roti tawarnya keambil, ya, roti Black Forest-nya keambil, ya, dia beli akhirnya. Nah, itu menaikkan
menaikkan penjualan kami. Banyak sih cara-caranya, tapi di antara salah satu seperti itu, Pak Andrew. Oke, menarik ya, praktis ya Pak ya. Thank you untuk contoh-contohnya Pak. Ya oke Bu Penny, juga teman-teman ya, ini masih ada pertanyaan sebetulnya ya, ini cuman warna waktu ya, mungkin kita nggak bisa menjawab semuanya, tapi satu hal yang menarik ya sebelum saya serahkan ke Bu Ruwani gitu ya, ada satu hal menarik di mata saya, yaitu dari Bu Vivi ya. Bu Vivi itu memberikan semacam kayak ide gitu ya. Pak Agus Nugroho lokasinya di mana? Saya ada ide seperti jasa salon ke rumah, Bapak bisa menawarkan sekolah-sekolah, ortu murid karena sedang musim graduation. Menurut saya kenapa menarik? Karena inilah sebuah biskom ya, community. Jadi artinya ya bukan cuma dari narasumber saja, tetapi kita pun juga bisa saling berbagi ide. Ya, thank you untuk Bu Vivi ya. Jadi boleh menginspirasi teman-teman juga ya, boleh apa ya, saling berbagi, saling menolong, memberi ide buat teman-teman yang lain juga ya. Inilah community ya, bisnis community gitu ya, menarik sekali. Ya, oke, Bu Penny ada penutup mungkin? Ya, Pak Andrew mungkin kita akan membagikan buku ini ya. Wow, oke. Nah, tetapi hanya ya, untuk 5 orang begitu ya. Maka akan dipilih 5 orang pertama, 5 orang pertama yang tadi bertanya, yaitu Bapak Andi Jayawijaya, Ibu Karina Lesmamnesia, 3 Bapak Agus Nugroho, Bapak Syangfa, dan Bapak Yono Nagaptara. Gitu. Dengan mohon nanti Bapak dan Ibu yang namanya kami sebut bisa menghubungin siapa ya Pak Andrew, mungkin sekretariat KBC Solo. Solo ya, oke. Ya, sekretariat KBC Solo supaya ini bisa dikirimkan boleh ke alamat Bu Michen. Bapak Ibu. Oke. Bu Michen boleh sharing nih WA-nya nih. Ya, mungkin saya ada usul juga Pak Andrew, bisa juga mereka yang ada di lokasi di Surabaya bisa menghubungi Sekretariat Surabaya. Nanti kita akan teruskan informasinya ke Sekretariat Solo sehingga bisa di follow up dari situ, bisa juga ya. Boleh, iya. Ya. Nah itu Sekretariat Solo sudah kita cantumin tuh, Bu Michen ya. Nomor 13 oh ya, 006717. Iya. Boleh dibacakan lagi Bu Penny, silakan tolong dibacakan untuk yang mendapatkan bukunya lagi. Baik. Yang pertama Bapak Andi Jayawijaya, Ibu Karina Lesmamnesia, yang ketiga Bapak Agus Nugroho, yang keempat Bapak Syangfa, yang kelima Bapak Yono Nagaptara. Oke, terima kasih Bu. Oke, ya. Terima kasih pembicaraan yang sangat menarik malam hari ini, kerangkep semua gitu ya. Jadi dari sisi firman Tuhannya banyak kerangkep, juga banyak disebut, juga banyak menjadi dasar berpikirnya kita. Lalu juga kita punya beberapa trik tadi ya, tips and trick, mereka lakukan apa, berbagi pengalaman. Satu hal yang menarik adalah bahwa kita semua pasti ngadepin krisis gitu ya, apapun krisisnya, apapun skalanya. Nah, di mana saja kita ngadepin krisis itu prinsipnya sudah disampaikan tadi banyak prinsipnya. Kalau kita adalah anak Tuhan, berarti kita bersandar kepada Tuhan yang pertama. Setelah itu baru kita jadi tenang gitu. Kalau saya sih, kalau kita bersandar pada Tuhan, kita kemudian jadi tenang. Pada waktu kita jadi tenang, kita bisa berpikir, bisa mencari ide, bisa tanya sana sini gitu ya untuk mencari nasihat, dan kemudian bisa dilakukan di dalam bisnis kita. Dan ingat bahwa kita ada di komunitas gitu ya. Jadi di komunitas tuh banyak banget. Saya nggak tahu kalau yang di Solo karena baru kenalan beberapa gitu ya. Mestinya banyak banget yang kita bisa tanyain. Di Surabaya, di setiap kota saya kira banyak teman-teman lain yang bersedia membantu, yang bersedia men-sharingkan apa yang mereka lakukan, sehingga ada timbal balik gitu ya, ada saling memberi, saling membagi. Jadi dengan demikian kemudian kita jadi komunitas yang jauh lebih kuat karena kita
punya prinsip-prinsip yang sama. Begitu kira-kira. So, saya selamat buat teman-teman yang mendapatkan buku. Ini jarang-jarang loh dibagi. Saya nanti minta private deh kalau gitu. Kalau gitu saya tanya tadi. Oke. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah stay di sini. Masih ada 150. Tadi saya lihat ada 150 orang yang masih stay. Terima kasih buat kebersamaan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi boleh memberkati kita, boleh memberi kita inspirasi, mungkin ide ya untuk dilakukan di dalam bisnis kita masing-masing. Terima kasih teman-teman. Selamat malam.